99,9%. Mungkin bedanya hanya pada harga karena mungkin ongkos kirim misalkan ya. Itu yang komoditi dan fine chemical. Nah, sementara yang specialty chemical ini kita beli itu berdasarkan pada fungsinya atau efek yang ditimbulkan oleh chemical tersebut ya. Sehingga di sini kita katakan produk specialty chemical itu adalah produk yang terdiferensiasi. Jadi misalkan tadi yang saya sampaikan ya, Panadol dengan merek lain yang sama-sama mengandung paracetamol itu biasanya harganya nggak beda jauh ya. Yang penting pokoknya kita beli dia bisa memberikan efek pengobatan yang sama, gitu ya. Jadi kita nggak perlu lihat komposisinya ya. Nah, tapi ada kalanya juga produk yang specialty ini kadang-kadang bisa termasuk ke dalam produk yang terdiferensiasi ya. Jadi contohnya misalkan di sini ya. Jadi misalkan aspirin ya, itu adalah produk yang tidak terdiferensiasi di mana produsen yang berbeda itu dapat memproduksi aspirin dan tidak ada pilihan yang bisa kita pilih ya selain harga dan target marketnya yang berbeda gitu ya. Nah, itu 3 jenis chemical yang umumnya diproduksi di industri ya. Jadi nanti ketika Anda mengerjakan TA nanti coba diidentifikasi dulu kira-kira produk Anda yang Anda produksi itu apakah termasuk ke dalam commodity chemical, apakah termasuk ke dalam fine chemical atau specialty chemical ya. Karena kadang-kadang mahasiswa itu nggak aware gitu ya. Dia memproduksi ini ternyata kebutuhannya nggak banyak gitu ya. Tapi dia nggak tahu kenapa kok nggak banyak gitu. Mungkin termasuk fine chemical gitu ya. Itu menurut saya sangat penting untuk diketahui ya. Nah, berikutnya dalam memproduksi suatu produk ya di industri kimia itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan life cycle dari suatu produk ya. Jadi masa hidup dari produk itu harus kita pahami ya. Nah, mungkin di slide berikutnya saya cantumkan ininya ya, tapi saran saya coba Anda buka di textbook ya. Penjelasan lebih detail tentang tentang gambar yang saya tampilkan tadi. Itu ada di bab 1 ya. Nah, ini ya, saya ambilkan dari bab 1 di textbook Robin Smith ya. Jadi silakan Anda baca dulu ini ya, supaya paham yang dimaksud dengan grafik tadi. Kenapa? Karena setiap produk ya itu memiliki life cycle yang berbeda ya. Dan ini perlu Anda pahami kenapa? Karena nanti ini akan mempengaruhi proses yang Anda desain gitu ya.
Jadi intinya di sini umumnya industri ya yang ada di Indonesia ya itu biasanya ketika dilakukan perancangan awal itu biasanya produk yang dibuat itu menggunakan proses yang sudah ada di paten ya, di mana patennya itu biasanya kita beli gitu ya, beli dari luar gitu ya, dan paten itu biasanya punya punya masa berlaku ya, punya masa berlaku. Nah kalau masa berlaku patennya ini sudah habis ya, artinya apa? Artinya bahwa ketika masanya sudah habis, maka produk yang sama yang dibuat melalui paten itu bisa ditiru oleh kompetitor kita gitu ya, tanpa dia perlu membeli paten. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Karena memang siklus paten itu seperti itu. Misalkan ini patennya bisa dipakai selama 10 tahun atau 20 tahun. Maka setelah 10 tahun atau 20 tahun, maka orang lain bisa buat produk yang sama dengan yang produk yang kita buat, di mana kita awalnya sebenarnya membeli paten. Jadi artinya selama 10 tahun, 20 tahun itu kita bisa beroperasi tanpa saingan sama sekali gitu ya. Tapi setelah patennya habis, mungkin aja orang lain bisa masuk ke pasar yang sama dengan produk yang sama. Ya. Nah, itu menjelaskan kenapa di sini ada perbedaan antara A, B, C dan D gitu ya. Jadi ada A, B, C dan D. Nah, kalau ada perhatikan yang A ini kan gini ya. Dia di tahun-tahun awal, ini kan sumbu X-nya kan waktu ya. Di tahun-tahun awal dia bisa bertumbuh gitu ya. Dia tumbuh, tetapi tumbuhnya nggak lama gitu ya. Tumbuhnya nggak lama dan hasil penjualannya juga nggak terlalu besar. Ini kan sumbu Y-nya kan ini ya penjualan produk ya. Jadi dia awalnya menghasilkan keuntungan, tapi salesnya itu nggak terlalu besar. Setelah itu turun gitu ya. Nah ini karena apa? Karena ini ya. Jadi ditengarai bahwa produk A itu adalah produk yang sebenarnya nggak bagus gitu ya. Jadi mungkin di pasar itu sudah ada produk lain yang dari segi kualitas lebih bagus mungkin. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Apakah kita langsung menghentikan produksi produk A? Nah, ini mungkin nggak langsung kita hentikan dulu ya. Mungkin kita perlu lakukan market survey, ya, atau riset pasar ya, market research. Kira-kira produk A ini bisa nggak kita carikan market yang istilahnya itu mungkin marketnya kecil ya, tetapi bisa menghasilkan sales yang besar. Atau di sini dikatakan niche market ya. Jadi biarpun volume size marketnya mungkin kecil, tetapi dengan market yang kecil ini mungkin si produk ini bisa menghasilkan sales yang cukup besar gitu ya. Nah, tetapi secara umum produk A ini bisa dikatakan adalah produk yang mungkin kurang bagus gitu ya. Nah, kalau yang produk B sini ya. Nah, ini produk B ini adalah produk yang kemungkinan dia menggunakan paten. Karena apa? Karena kita lihat di sini ya, dia ini awalnya salesnya naik ya, sama seperti yang produk lain, kemudian mengalami sedikit stagnasi di tahun-tahun berikutnya, kemudian setelah patennya ini berakhir, ini ada kemungkinan kompetitor lain masuk ke pasar yang sama, sehingga sales yang kita dapatkan untuk produk B menjadi berkurang. Jadi itu bedanya antara yang menggunakan paten yang sama yang